Berjumpa kembali dengan Ibu Francisca di sini. Pada materi kita sebelumnya, kita telah melihat apa itu katabolisme dalam respirasi dan fermentasi, dan juga apa itu anabolisme dalam fotosintesis dan kemosintesis. Nanti setelah ini kita akan melihat hubungan antara katabolisme dan anabolisme, atau hubungan antara respirasi dengan fotosintesis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan melihat skema tentang hubungan katabolisme antara lemak dan katabolisme antara protein masuk ke dalam respirasi aerob, di mana kita tahu sumber energi bukan hanya berasal dari glukosa atau dari karbohidrat saja, tetapi zat makanan, lemak, dan protein bisa juga menjadi sumber energi. Nanti kita akan lihat dalam penjelasannya. Selanjutnya, Ibu harap kamu juga nanti paham dan bisa menjawab pertanyaan sederhana ini. Mengapa seseorang yang sedikit makan tetapi badannya gemuk? Atau ada orang yang banyak makan tetapi badannya kurus, dan sebaliknya. Nah, itu saja pengantar yang bisa Ibu berikan kepada kamu. Berikut ini kita dengar penjelasannya. Terima kasih. Berikut ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara anabolisme dan katabolisme. Untuk yang pertama, keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme dapat kita lihat pada skema di bawah ini. Skema ini terdiri dari dua macam, dimulai dari kloroplas, ini sampai ke batas glukosa. Ini adalah dikatakan proses anabolisme atau fotosintesis. Selanjutnya dari glukosa sampai ke mitokondria ATP, ini adalah proses katabolisme atau respirasi. Selengkapnya dapat kita lihat seperti ini. Ini adalah kloroplas yang terdapat di daun, energi matahari dan CO2 serta air akan masuk ke dalam kloroplas melakukan proses fotosintesis yang selanjutnya akan menghasilkan gula dan oksigen. Nah, dari mulai matahari, CO2 dan air, dan kloroplas dalam fotosintesis, sekali lagi ini adalah proses anabolisme sampai menghasilkan glukosa. Selanjutnya, di dalam mitokondria, glukosa akan digunakan atau akan mengalami proses pembongkaran atau proses respirasi dengan bantuan oksigen. Nah, selanjutnya akan menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dalam proses pembongkaran atau dalam proses katabolisme ini itu digunakan untuk aktivitas bergerak, transport aktif, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. Selain energi yang dihasilkan dalam pembongkaran glukosa, juga akan dihasilkan CO2 dan H2O. Nah, CO2 dan H2O yang dihasilkan dari pembongkaran glukosa itu akan digunakan oleh tumbuhan atau oleh kloroplas, ini dia, dalam proses fotosintesis. Nah, itulah keterkaitan proses katabolisme atau respirasi dan anabolisme atau fotosintesis. Secara sederhana berarti bisa kita sampaikan kita dengan tumbuhan itu tidak terpisahkan. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis, bahan dasarnya CO2. CO2 itu berasal dari mana? Dari hasil respirasi atau pernapasan makhluk hidup. Salah satunya berarti pernapasan manusia ataupun pernapasan hewan.
Jadi, saling membutuhkan. Oksigen yang dihasilkan dalam proses fotosintesis itu digunakan untuk kita bernapas atau dalam proses pembongkaran glukosa kita. Nah, itulah keterkaitan antara proses katabolisme dan anabolisme atau fotosintesis dan respirasi. Dalam tubuh manusia atau tubuh hewan, kita lihat juga ini masih bagian metabolisme organisme. Ini ada anabolisme, ada katabolisme. Kalau tadi skema pertama itu Ibu khususkan untuk proses fotosintesis dan respirasi. Nah, bagaimana dengan di tubuh manusia? Anabolisme itu adalah penyusunan. Katabolisme adalah pembongkaran. Jadi, dalam anabolisme di tubuh manusia terjadi penyusunan atau sintesis senyawa organik. Apa yang disintesis? Yang disintesis atau yang disusun adalah lemak, protein, dan juga macam-macam enzim. Itulah terjadi di dalam tubuh manusia. Susunan lemak, susunan protein, dan susunan macam-macam enzim. Nah, selanjutnya ada juga proses katabolisme atau pembongkaran atau respirasi. Itu yang terdiri dari glikolisis, daur Krebs, fosforilasi oksidatif atau juga sistem transport elektron. Di sini glukosa kita dirombak atau dipecah dalam proses respirasi. Selengkapnya dapat kita lihat juga pada skema berikut ini. Kalau ini katabolisme karbohidrat dalam proses glikolisis, yang sebelah kanan adalah anabolisme karbohidrat. Di mana letak hubungannya? Kita lihat. Dalam proses glikolisis, ini dimulai dari glukosa dan seterusnya sampai ke fruktosa 1,6-difosfat, lalu terbentuk pegal. Nah, waktu dalam bentuk pegal, ternyata ini di anabolisme karbohidrat, pegal ini akan berubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat, lalu menjadi fruktosa 1,6-difosfat, dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya akan terus berubah menjadi glukosa 1,6-fosfat. Nah, pada waktu glukosa 1,6-fosfat ini itu terbagi menjadi dua macam. Ini bisa disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen, atau juga glukosa masuk ke aliran darah. Jadi artinya perombakan glukosa dalam proses glikolisis waktu masih tahap yang pertama atau belum menjadi asam pirufat, masih dalam bentuk pegal, ini dalam proses penyusunannya atau anabolismenya akan diubah menjadi dari fruktosa 1,6-difosfat akan diubah menjadi glukosa 1,6-fosfat dan disimpan di dalam hati atau juga otot yang disebut dengan glikogen. Dan juga ini dalam bentuk langsung dipakai siap oleh tubuh, glukosa akan masuk ke dalam aliran darah. Nah, jadi ini keduanya berlangsung di dalam tubuh manusia. Sumber energi yang diperoleh oleh makhluk hidup atau manusia khususnya bukan hanya dari karbohidrat, tetapi juga dari protein dan juga lemak. Bagaimana cara masuk protein dan lemak menjadi energi? Kita lihat dalam skema berikut ini. Kalau untuk yang karbohidrat kompleks, ini yang polisakarida, inilah yang kita bahas kemarin, itu adalah respirasi aerob. Ini adalah glukosa masuk menjadi pegal, menjadi asam pirufat, lalu asetil-CoA masuk siklus Krebs, selanjutnya akan menjadi atau masuk ke tahap transfer elektron, jadilah energi. Nah, itu untuk glukosa. Bagaimana dengan protein? Nah, protein akan masuk ke dalam proses respirasi banyak cara.
Ini kalau kita lihat skema ini ada beberapa cara. Yang pertama, protein tentu akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini bisa menjadi kerangka karbon atau membentuk glukosa. Atau juga asam amino memiliki senyawa NH2. Ini tidak akan digunakan karena bersifat racun. Ini asam amino salah satunya tirosin dan fenilalanin akan berubah menjadi fumarat. Ini sudah masuk siklus Krebs. Jadi kalau sudah masuk siklus Krebs berarti sudah masuk tahap respirasi. Atau bentuk lainnya lagi, asam amino yang disebut dengan metionin dan valin, ini juga masuk ke dalam siklus Krebs menjadi suksinat. Selanjutnya lagi, asam amino jenis arginin, prolin, histidin dan glutamin ini akan berubah menjadi glutamat, lalu masuk ke dalam siklus Krebs menjadi alfa ketoglutarat. Jadi secara sederhana boleh kita sampaikan, protein akan dipecah menjadi asam amino. Selanjutnya beberapa jenis asam amino langsung masuk ke tahap siklus Krebs. Selanjutnya ikuti tahap respirasi aerob seperti yang biasa. Lalu bagaimana dengan lemak? Lemak akan dipecah menjadi asam lemak. Selanjutnya asam lemak akan dioksidasi menjadi asetil-CoA. Lalu asetil-CoA tentu akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, begitulah cara protein dan cara lemak menjadi sumber energi atau bagaimana cara masuknya ke tahap respirasi aerob. Demikian yang bisa disampaikan. Sekian dan terima kasih.